selamat Loh, kok aku cuma sendirian ya? Teman-teman lihat nggak tadi ada temen cewek gitu, temanku nge-MC buat sekolah minggu. Duh, mana ya? Loh Mbak, kamu kok pakai baju tidur tuh Mbak masihan Mbak? Aduh Kala, aku tuh masih ngantuk. Mbak, kita tuh mau nge-MC Mbak, nge-MC sekolah minggu, gimana toh? Ya udah ya, aku mandi dulu ya teman-teman. Ya, mandi dulu sana, Teman-teman mandi yang dulu. belum mandi juga ya. Dadah. 2 hours later. Shalom adik-adik, kembali lagi di sekolah minggu GKJ Klaten. Tapi sebelum itu, aku mau tanya kabarnya dulu nih. Bagaimana kabarnya? Gimana? Pastinya ada sukacita dong. Tapi ada yang kenal sama Mbak ini nggak? Ayo, ada yang kenal nggak? Namanya siapa? Given, Angel, Diara kenal nggak? Siapa Mbak namanya? Namaku Mbak Tea. Nah, kalau aku Mas Gala. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Buah-Buah Roh. Nah, setelah itu kita mau berdoa nih. Duduk yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan sudah jagai kami dari tidur kami malam tadi sampai hari ini dengan keadaan sehat dan selamat. Teman-teman ikuti gerakannya ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah, ha ha. Sayang kepada teman,
kita ke lagu pengantar firman, aku mau tanya dulu nih sama Mbak Tia. Kira-kira dari 2 lagu yang tadi, kita belajar apa ya Mbak? Nah, dari 2 lagu tadi, lagu yang buah-buah roh sama lagu KASIH tadi, kita bisa belajar tentang buah-buah roh dan kita harus punya kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, betul banget, 100 buat Mbak Tia. Mari teman-teman, sebelum kita mulai firman, marilah kita menyanyikan lagu firman. Suatu sore, Hana duduk Nah, kenapa sih kamu sejak tadi mondar-mandir saja di teras? Kok ayah nggak pulang-pulang ya, Bu? Aku nungguin ayah, aku udah nggak sabar. Ayah kan mau belikan aku kelinci yang baru. Sabar, nak. Daripada kamu mondar-mandir saja, lebih baik kamu berdoa, mendoakan ayah dalam perjalanan supaya selamat sampai di rumah. Oh, iya juga ya, Bu ya. Ya, aku mau berdoa, Bu. Tuhan Yesus, lindungilah ayahku, agar ayahku selamat dalam perjalanan dan ayahku membawa kelinci yang sangat aku impikan. Ayah sudah pulang. Ayah sudah pulang. Ayah, mana kelinci baruku? Ayah belum membelinya, Nak. Uang ayah belum cukup. Ya, kok belum dibeli sih ya? Aku sudah menunggu ayah sampai keringetan nih dari tadi. Ya Tuhan. Aku ingin sekali punya kelinci yang baru. Berkati ayahku ya Tuhan, supaya dia punya uang yang cukup. Setiap hari sepulang ayahnya bekerja, Hana selalu mendengar jawaban yang sama dari ayahnya. Akan tetapi, Hana selalu minta
kepada Tuhan agar ayahnya memiliki uang yang cukup dan bisa membeli kelinci untuk Hana. Pada suatu sore, ayah Hana pulang dari bekerja. Hana, sini nak, lihat ayah pulang bawa apa itu? Ya Bu, ada apa? Itu lihat, ayah bawa apa itu? Ayah bawa kelinci. Aku senang sekali. Mana ya? Senang sekali aku. Lucu sekali ya kelincinya. Terima kasih ya ayah. Terima kasih juga, kamu sudah sabar dan selalu mendoakan ayah agar ayah memiliki uang untuk membeli kelinci kesayanganmu. Ya, terima kasih ayah. Aku mau peluk ayah. Aku sayang sekali sama ayah. Terima kasih ayah untuk kelinci yang sudah dibeli untuk aku. Ibu, terima kasih juga yang selalu menenangkan aku ketika aku mundar-mandir selama beberapa hari ini nunggu kelinciku yang lucu ini. Ya Terima sayang, kasih. seneng ya sekarang sudah punya kelinci baru. Seneng ya Hana? Iya Bu, senang sekali. Shalom anak-anak semua. Apa kabar? Pastinya hebat, luar biasa. Dan pasti anak-anak harus bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan anak-anak. Nah, tadi kita sudah menyaksikan sebuah drama pendek tentang siapa tadi? Hana. Hana adalah seorang anak yang kehilangan kelinci, diceritakan tadi. Hana sangat sekali ingin membeli kelinci yang baru. Dia minta kepada ayahnya, tetapi ayahnya belum punya cukup uang, sehingga dia harus bersabar. Dalam penantiannya, dia berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberkati ayahnya, sehingga ayahnya bisa memiliki cukup uang untuk membeli kelinci. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang indah yang akan saya bacakan, yaitu dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Anak-anak, dari cerita Hana tadi, kita bisa melihat bagaimana Hana sabar menantikan janji ayahnya. Ketika pulang bekerja, Hana menanyakan kepada ayahnya, apakah ayah sudah membeli kelinci baru untukku? Dan ayah mengatakan, belum cukup nak uangnya. Hana dengan sabar menanti janji ayahnya dengan berdoa. Dia setia berdoa meminta kepada Tuhan supaya ayah bisa membelikan kelinci yang baru buat dia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kita baca tadi, pemazmur sebenarnya sedang mengalami beban berat. Tetapi pemazmur setia kepada janji Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan untuk bisa keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Hal tersebut bisa diteladani oleh anak-anak semua. Bagaimana pemazmur juga mengandalkan Tuhan, demikian juga anak-anak. Seperti tadi, Hana, ketika dia pengen sekali punya kelinci kesayangannya, dia juga sabar. Dia sangat mengasihi ayahnya. Dia tahu pasti bahwa ayahnya tuh sayang sama Hana. Tidak mungkin kalau ayah janji tidak ditepati. Sehingga dia justru tidak marah kepada ayahnya yang setiap kali pulang kerja tidak membawa kelinci yang dijanjikan. Tetapi sebaliknya, Hana malah justru berdoa untuk ayahnya. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana sih anak-anak mempunyai sifat menyayangi. Menyayangi apa saja contohnya? Menyayangi bisa
menyayangi keluarga. Itu yang pertama, menyayangi orang tua, ayah dan ibu. Bagaimana buktinya anak-anak menyayangi ayah dan ibu? Anak-anak menuruti nasihat ayah dan ibu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika kita menyayangi binatang? Seperti tadi, Hana sangat sayang sekali dengan kelincinya. Kalau kita sayang dengan binatang piaraan, ya pasti diberi makan, tidak membiarkan dia kelaparan. Dan kalau anak-anak ingin mengungkapkan sayang kepada teman, bisa dengan berbagi makanan, bisa dengan menanyakan kabar teman. Mungkin di masa pandemi corona ini, anak-anak tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Anak-anak bisa menyaksikan mungkin lewat Zoom melalui sekolah, atau bisa juga menyapa teman-teman lewat WA Papa dan Mama. Dan anak-anak juga bisa menyampaikan video perkenalan kalau sekarang baru mulai tahun ajaran baru. Dengan senyum dan sapaan, anak-anak sudah berbagi kasih kepada teman-teman. Banyak hal yang bisa anak-anak lakukan ketika anak-anak ingin meneladani pemazmur yang punya hati untuk selalu mengandalkan Tuhan, dan terlebih lagi meneladani Tuhan Yesus, yang Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, tiba saatnya saat ini kita akan membuat sebuah aktivitas. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan gambar ini. Gambar apa? Gambar hati sebagai bukti atau simbol kasih sayang. Nah, anak-anak bisa menggambar sendiri di rumah, gambar seperti ini. Kemudian anak-anak juga siapkan kertas warna-warni yang dipotong kecil-kecil sekali. Pasti anak-anak sudah pernah membuatnya. Nanti akan ditempel menjadi seperti ini. Anak-anak bisa membuat variasi, mau dibentuk lengkung kemana dan warnanya apa sesuai dengan kesukaan anak-anak semua. Dan di bawahnya kita akan tulis ayat yang tadi dibaca dari Mazmur 86 ayat yang ke-15, dituliskan di bawah sini. Setelah anak-anak selesai membuat hiasan ini, anak-anak bisa tempelkan di kamar anak-anak masing-masing. Apa yang bisa dipelajari dari aktivitas ini? Kelihatannya ini hal yang mudah, cuma nempel saja toh Bu? Bukan itu. Ketika kita memotong-motong kertas ini menjadi kecil dan harus menempelkan sesuai dengan garis yang kita buat, ini bukan hal yang mudah, butuh kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh kesetiaan supaya anak-anak semua bisa menyelesaikan aktivitas ini. Dan jangan lupa, aktivitas ini ada giveaway yang akan diberikan oleh Komisi Anak GKJ Klaten. Setelah anak-anak menyelesaikan aktivitas ini, silahkan difoto bersama dengan anak-anak, kemudian bisa dikirimkan ke WA di nomor berikut ini. Jangan lupa, kerjakan aktivitas ini dengan sabar dan setia, karena anak-anak harus meneladan Tuhan Yesus yang pengasih dan penyayang, sabar dan setia kepada umatnya. Tuhan memberkati. Nah, gimana teman-teman? Syarat-syarat giveaway yang tadi udah diterangkan oleh Bu Lena udah tahu kan? Nah, teman-teman nanti aktivitasnya difoto, terus dikirimkan ke nomor yang di sini, di bawah sini ya teman-teman. Nanti jangan lupa dikirim, dan selamat mendapat hadiah. Tapi untuk yang menang, ayo teman-teman, tadi firmannya seperti apa? Apakah seru? Apa bosan? Tapi yang pasti kalau firman Tuhan seru kan ya? Nah teman-teman, kalau teman-teman udah dengerin firman, jangan cuma didengerin doang ya, tapi jangan lupa untuk diperagakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu kita mau ngumpulin persembahan nih. Persembahannya dimasukin dalam amplop ya. Kalau udah, dimasukin di kotak yang ada di gereja, atau dititipin ke orang tua. Nah,
Persembahan akan diiringi lagu Aku Cinta Yesus dalam 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga bahasa Jawa. Jangan lupa ikuti gerakannya ya teman-teman. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Ya teman-teman,